wadah saya itu memang basic saya ketoprak, dan saya peran pelawak memang di ketoprak Ngampung dan ketoprak Seniman Muda itu saya sebagai pelawak. Itu selain di Bakar Production, Balada Kampung Riwil itu sebenarnya kampung seniman. Kampung Riwil ini sebenarnya kampung seniman. Nah, terus akhirnya dengan adanya Bakar Production itu hanya diambil istilah lah, dinamakan Kampung Riwil, seolah-olah Kampung Riwil. Itu ya macam-macam lah namanya kampung ya, dimana tempat kan masih ada yang ibu-ibu ember lah, itu pasti ada. Itu yang namanya Riwil. Selamat malam Mas Bugeng. Selamat malam Mas. Nama asli sinten nggih? Kalau nama asli saya itu Tri Handoko Putro. Asli Solo juga. Asli Solo. Kalau nama panggilan, nama panggung itu Bugeng. Sudah berapa lama di Bakar Production? Kalau Bakar Production sampai sekarang ya berjalan 6 bulanan lah. Dan sudah 31 episode ya? Ya, 31 episode. Alhamdulillah semangat teman-teman sampai sekarang itu sudah mencapai 100.000 lebih lah subscribe. Gimana dengan peran sampean itu? Ya, peran saya sebagai bapaknya Pak Ijo itu sebenarnya asik juga, karena di situ kan ada apa ya, maksudnya itu ada adegan yang konyol, adegan yang lucu gitu. Jadi konsep dari Bakar itu kan isinya macam-macam. Iya. Nggak selalu semua talent lucu semua, nggak selalu talent semuanya itu serius semua, enggak. Jadi komplit lah. Saya kagumnya dengan Bakar Production itu di situ tidak ada tokoh antagonis, tidak ada tokoh jahat. Jadi semuanya itu punya karakter yang bagus-bagus. Itu bagaimana kok bisa sampai sutradara membuat pelaku atau pemain seperti itu? Kalau itu kan pilihan dari sutradara, itu pengestingan. Jadi di masing-masing talent itu sudah diketahui sutradara. Jadi karakter masing-masing talent itu sudah mempunyai karakter. Jadi enggak terus ini antagonis, itu enggak. Baik. Terus tentang Pak Ijo, Mas. Sampean kalau sama Pak Ijo itu klop banget. Dalam artian penonton itu sampai terbawa, kadang-kadang terbawa ngakak, emosi dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya tergantung talentnya. Jadi saya sama Pak Ijo itu sebenarnya bukan anak kandung saya, itu anak teman, dan kebetulan itu sudah kayak keluarga saya sendiri dari dulu. Nah, itu karena sering-seringnya ngumpul. Jadi sebelum saya tag sama Pak Ijo itu sudah menghafalkan. Jadi di belakang layar itu kita memang sering kumpul. Jadi chemistry di waktu tag itu yakin banget, seolah-olah saya bapak, dia anak. Untuk harapan ke depan tentang Pak Ijo dan Pak Andra ini? Ya, kalau harapan ke depan itu mudah-mudahan ya Pak Ijo sama Pak Andra khususnya, dan teman-teman talent yang lain itu mudah-mudahan semua kru Bakar Production bisa lebih lah harapannya, karena perjalanan ini nggak ada habisnya ibaratnya gitu. Jadi selama sekarang dulu mulai ngerintis sampai sekarang berjalan 6 bulan sampai ke depannya itu ibaratnya proses lah.
Jadi mudah-mudahan ya sukses bareng sebagai langkah awal ini. ya. Terus Mas Bogang, selain di production, di Bakar Production, ada kegiatan yang lain? Kalau kegiatan yang lain asli wadah saya itu memang basic saya ketoprak, dan saya peran pelawak memang di ketoprak Ngampung dan ketoprak Seniman Muda itu saya sebagai pelawak. Itu selain di Bakar Production. Maksudnya seniman Ngampung itu gimana? Itu ketoprak Ngampung itu sebagian dari ketoprak Seniman Balekambang. Jadi ketoprak Seniman Balekambang itu kan senior, sesepuh, jadi yang tua-tua gitu. Kalau ketoprak Ngampung itu yang muda-muda, generasi. Berarti generasi sekarang. Generasi yang sekarang. Untuk yang tua masih eksis atau gimana? Masih eksis. Ya, malam minggu pentas di Balekambang. Yang muda ikut nggak? Ikut juga. Berarti chemistry antara sesepuh dan Ngampung ya, Mas? Iya. Dan Ngampung itu awal dulunya itu memang belum berdirinya Ngampung itu dulu sebenarnya semua nganggur. Di waktu ketoprak Seniman Muda itu libur, nggak ada aktivitas. Terus generasi termasuk saya dan teman-teman itu berusaha istilahnya ngamen lah supaya dapat penghasilan. Nah akhirnya ketoprak Ngampung itu sampai berdiri dan aktivitas kemana-mana, alhamdulillah sampai sekarang masih eksis juga. Kemarin kan ada ketoprak Balekambang. Iya. Kemudian ada balada Riwil. Ya, Kampung Riwil. Itu hubungannya apa, Mas? Itu hubungannya balada Kampung Riwil itu sebenarnya kampung seniman. Kampung Riwil ini sebenarnya kampung seniman. Nah, terus akhirnya dengan adanya Bakar Production itu hanya diambil istilah lah, dinamakan Kampung Riwil, seolah-olah Kampung Riwil. Itu ya macam-macam lah namanya kampung ya, dimana tempat kan masih ada yang ibu-ibu ember lah, itu pasti ada. Itu yang namanya Riwil. Sebelumnya kan tidak di sini sampean. Itu awal pindah ke sini itu kapan itu, Mas? Itu dulu kan teman-teman termasuk saya itu kan dulu domisilinya di Balekambang itu dulu. Terus semenjak ada relokasi Balekambang itu mau dibangun taman wisata itu. Nah akhirnya gedung ketoprak Balekambang itu direlokasi, dan yang bertempat tinggal di sekitar gedung ketoprak dan itu anggota ketoprak Seniman Muda itu masing-masing setiap kepala keluarga itu mendapatkan subsidi rumah di sini, di Kampung Riwil ini dulu. Nah, akhirnya pindah di sini itu tahun 2007 kalau nggak salah. Iya Mas, tahun 2007. 2007. Iya. Itu berarti zaman Pak Jokowi. Itu waktu Pak Jokowi masih jabat wali kota Solo. Terus dengan pindahnya dari Balekambang ke Kampung Riwil ini pasti penyesuaian. Gimana? Nah itu dulu sudah saya ceritakan tadi. Itu dulu proses pindah dari Balekambang ke Kampung Riwil ini dulu sempat vakum itu selama 1 tahun. Itu nggak ada aktivitas sekalipun. Jadi yang senior pun, yang junior pun itu vakum, nggak ada kegiatan. Nah akhirnya saya dan teman-teman ini sepakat, ayo gerak ngamen lah istilahnya gitu. Makanya terus jadi grup ketoprak Ngampung itu. Saya pernah nonton ketoprak itu di Balekambang. Waktu itu masih di emperan. Ya. Waktu itu kalau nggak salah kita masuk bayar 10.000, tiketnya 10.000. Ya.
itu kalau tak lihat-lihat apa sesuai dengan perawatan, dengan kalau masalah itu sebenarnya nggak begitu mencukupi ya, Iya. karena kebutuhan masing-masing anggota itu ya beda-beda lah. Tapi kita paguyuban ketoprak eksis di Balai Kambang itu kan sekedar kita mengisi hiburan di situ, dan fasilitas apapun yang sudah ada itu kan sudah ada yang nanggung. Ya, jadi dari teman-teman seniman ketoprak itu hanya apa istilahnya ya, eksis di Balai Kambang itu. Jadi kalau soal masukan itu kan udah ada anggaran sendiri. Selain ketoprak di situ Mas, mungkin ada ikut wayang orang atau gimana? Enggak pernah. Cuman kalau ada teman membutuhkan, misal dibutuhkan hari ini main ke Sriwedari, itu kadang itu pernah. Selain ketoprak mungkin ada bakat seni, nyanyi, nyinden dan sebagainya itu Enggak gimana ada. teman-teman? Kalau teman-teman ada, Ah. teman-teman ada banyak. Ada yang nyanyi, nyinden, Ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa musik, gamelan, itu ada. Matur nuwun Pak Bukang. Pesan untuk penggemar Pak Bukang, banyak loh penggemarnya Pak Bukang. Kalau pesan saya ya, saya hanya bisa mengucapkan banyak-banyak terima kasih dengan adanya pendukung ataupun subscriber dari Bakar Production dan teman-teman lainnya yang sudah mengikuti Bakar Production. Tanpa teman-teman kita juga tidak akan berjalan lancar. Jadi kita sama-sama, saya dan mewakili teman-teman Bakar Production sangat-sangat mengucapkan banyak terima kasih pada teman-teman semua. Selamat atas 100 subscribernya Mas Bukang. Amin. Semoga sebentar lagi play buttonnya turun. Amin. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih.